Hai Sobat Pintar, balik lagi di podcast EduChill, edukasi sambil chill. Oke, di episode kali ini bakal seru banget nih Sya. Kita bakal ngebahas gadget, alat belajar, atau candu nih. Seru banget nih topiknya. Betul, tapi sebelum kita masuk ke topik ini, kita bakal kenalan dulu nih sama teman-teman di rumah. Kenalin, aku Bening. Aku Asya. Hari ini kita bahas satu topik yang deket banget sama kehidupan pelajar, yaitu gadget. Apa gadget itu musuh yang bikin kita malas belajar dan kecanduan? Atau sebenarnya dia alat belajar yang sangat bermanfaat? Betul, jadi banyak banget nih teman-teman pro dan kontranya. Tapi tenang, di episode kali ini kita bakal bedah dari berbagai segmen, terutama yang informatif dan seru ya, pastinya. Siapa nih di rumah yang baru bangun tidur udah buka gadget? Siapa nih? Atau yang pura-pura belajar padahal aslinya scroll TikTok. Wow, scroll TikTok sampai berjam-jam nih. Top ya. Betul. Jujur ya Ning, dulu tuh aku juga pernah kecanduan game di HP gitu sih. Wow, terus kayak aku juga sampai lupa waktu ngerjain PR. Ya ampun. Sama Sya, tapi ternyata gadget itu punya banyak manfaat asal we know how to use. Aduh. Nah, iya, gadget tuh emang beneran banyak manfaat ya sebenarnya ya teman-teman. Betul. Dari yang positif maupun negatif. Oke. Kita mulai dulu nih dari hal yang paling dasar. Apa sih yang disebut gadget itu, Ning? Jadi gadget itu merupakan alat elektronik yang memiliki fungsi khusus nih. Umumnya mudah dibawa kemana-mana. Contoh gadget yaitu ada smartphone, tablet, smartwatch, kamera digital lainnya. Nah, fungsi gadget itu antara lain untuk saling berkomunikasi, hiburan, sama mengakses informasi pendidikan hingga politik. Oke. Kalau zaman dulu ya, alat belajar tuh cuma papan tulis dan buku, Ning. Wow. Tapi sekarang banyak banget sekolah sudah mulai pakai gadget sebagai sarana belajar digital. Betul banget. Sekarang tuh udah banyak nih teman-teman sekolah yang udah gunain gadget buat jadi alat bantu pembelajaran ya, Sya. Iya, betul jadi kayak gadget ini bisa jadi media bantu untuk video pembelajaran, latihan soal online, e-book, dan presentasi. Tapi ingat, itu tuh tergantung cara penggunaannya juga. Iya, benar banget. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang paling banyak dibahas, yaitu Betul. dampaknya. Oke, mungkin kita mulai dari sisi positif dulu ya nih. Betul. Nah, jadi ada dampak positifnya nih teman-teman. Pertama itu memberikan akses informasi yang luas kepada peserta didik. Jadi dari berbagai sumber informasi dan materi dunia. Terus yang kedua ada mempermudah pembelajaran peserta didik melalui e-book, video, dan aplikasi pembelajaran lainnya. Kayak Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu mengembangkan kreativitas peserta didik. Jadi dari beberapa aplikasi yang kreatif di gadget itu kayak ada aplikasi novel. Jadi kita bisa buat cerita di aplikasi tersebut. Keren gitu. banget emang. Nah, tapi ada sisi negatifnya juga ya, Sya. Betul banget. Oke, aku baca ini guys. Apa aja nih sisi negatifnya? Yang pertama, mengakibatkan kecanduan, Betul. terutama pada game online ya teman-teman. Betul banget. Aplikasi hiburan di gadget dan juga media sosial lainnya. Kecanduan gadget itu dapat menimbulkan gangguan konsentrasi dan fokus pada peserta didik. Betul. Sehingga dapat menurunkan prestasi akademik peserta didik ya teman-teman. Yang kedua itu menurunkan kesehatan fisik peserta didik. Oke, nah salah satunya itu adalah gangguan penglihatan. Menatap layar terlalu lama dapat menyebabkan penglihatan kabur dan membuat mata lelah ya teman-teman. Jadi seperti kayak nonstop ya Ning. Betul. Ya. Nggak boleh banget ya teman-teman. Yang ketiga itu ada konten yang tidak sesuai dengan umur. Nah, Betul banget. kalau jika tidak ada pengawasan yang ketat dari orang tua, itu tuh peserta didik bakal dapat terpapar pada konten yang tidak mendidik ya. Betul. Contohnya apa teman-teman? Contohnya seperti kayak pornografi, kekerasan, atau bahkan informasi yang menyesatkan gitu. Betul, makanya kita tuh sekarang ada namanya aplikasi YouTube Kids ya, Ya, Sya. betul banget. Jadi tuh aplikasinya diawasin sama orang tua, bisa jadi isinya diatur. itu emang beneran buat anak-anak Betul. aja gitu ya, film-film bocil. Iya, gitu. betul. Nah, yang keempat itu ada penurunan akademik peserta didik. Nah, kalau kalian terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk bermain gadget,
sehingga hal tersebut tuh dapat berpengaruh teman-teman pada hasil prestasi akademik kalian. Betul. Kita kasih tips bijak ya gunain gadget tuh gimana nih, Sya? Oke, boleh. Kita kasih nih buat teman-teman semua tips-tipsnya. Yang pertama itu ada buat jadwal penggunaan. Jadi tetepin waktu khususnya guys untuk penggunaan gadget dan media digital, seperti setelah menyelesaikan pekerjaan rumah atau aktivitas fisik. Jadi kayak pastiin tuh ada batasan waktunya ya. Betul banget. Terus yang kedua itu ada aktivitas alternatif. Jadi sediain berbagai aktivitas fisik sama kreatif yang menarik buat anak nih, kayak bermain di luar rumah, berolahraga, membaca buku, atau melakukan kerajinan tangan. Nah, lagi banyak juga nih yang viral-viral di luar tentang konten Strava yang lari kan. Sekarang pelari culture nih. Iya, mau kalian buat konten dong tuh nggak apa-apa guys, yang penting kalian juga lari. Iya, gitu, sehat, ada kegiatan. Nah, terus yang ketiga itu ada zona bebas gadget. Jadi tentuin area waktu tertentu sebagai zona bebas gadget. Kayak pas lagi makan sama keluarga nih Sya, di meja makan gitu, terus kayak atau sebelum tidur. Jadi pastiin itu tuh kalian bebas dulu dari gadget. Iya, karena menikmati waktu bersama keluarga ya Ning. Betul banget. Nah, yang keempat juga ada apa aja tuh, Sya? Nih, yang keempat itu ada pengawasan konten, yaitu pantau dan pilih konten yang sesuai untuk anak ya teman-teman. Kayak tadi YouTube Kids itu ya teman-teman contohnya. Jadi gunakan aplikasi atau perangkat lunak yang dapat mengontrol atau memantau aktivitas online anak. Yang kelima, contoh yang baik. Maksudnya itu gimana? Jadi sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik. Gimana kayak tentang gadget. Jadi jangan bermain HP lama-lama depan anak, karena anak bakal nyontoh gitu. Betul. Dan yang keenam itu ada teknologi sebagai alat belajar. Nah, jadi maksudnya itu gunakan gadget dan media digital sebagai alat untuk belajar dan eksplorasi yang positif. Misalnya itu aplikasi pendidikan, video pembelajaran, atau permainan yang merangsang keterampilan berpikir kritis. Betul banget. Nah, jadi jelas banget ya teman-teman, kuncinya itu adalah pengawasan dan keseimbangan ya nih. Betul. 4 nih, manfaat gadget dalam pendidikan dan sekolah. Yang pertama itu ada akses informasi tanpa batas. Kemampuannya untuk memberikan akses informasi yang tidak terbatas. Dengan beberapa ketukan jari, anak dapat mengeksplorasi berbagai sumber. Nah, terus yang kedua itu ada peningkatan keterampilan digital. Di era modern ini, keterampilan digital menjadi salah satu syarat utama untuk meraih kesuksesan di berbagai bidang. Melalui penggunaan gadget, anak-anak dapat mempelajari berbagai kemampuan, kayak mengetik, menggunakan perangkat lunak, mengelola file, hingga memahami cara kerja teknologi. Terus yang ketiga itu ada metode pembelajaran interaktif. Jadi gadget tuh memberikan akses kepada berbagai aplikasi dan platform pembelajaran yang interaktif. Aplikasi tersebut tuh seringkali dilengkapi dengan fitur menarik loh teman-teman, kayak ada kuis, animasi, simulasi, dan permainan edukatif yang dirancang untuk membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, yang keempat itu ada fleksibilitas dalam belajar. Nah, dengan adanya gadget, jadi anak-anak dapat belajar kapan saja dan di mana saja ya teman-teman. Berbeda dengan metode pembelajaran tradisional yang terbatas pada ruang kelasnya. Nah, yang kelima itu ada komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Jadi, gadget mempermudah komunikasi antar siswa, guru, dan teman-teman mereka. Jadi, platform komunikasi seperti email, aplikasi pesan instan, dan video conference memungkinkan siswa untuk berdiskusi berbagai ide dan mengerjakan proyek kelompok dengan lebih efisien bahkan dari jarak jauh nih teman-teman. Betul. Jadi dalam penggunaan gadget tuh dapat mempermudah peserta didik dalam beberapa hal, terutama dalam hal akses informasi, komunikasi, dan pembelajaran. Dan untuk di tingkat SMK itu, gadget juga bisa dipakai untuk seperti desain grafis, editing video, dan juga simulasi aplikasi industri dan kerja profesional. Betul, dengan bimbingan yang benar tapi ya Syab. Gadget tuh bisa ningkatin minat belajar loh teman-teman. Jadi kemampuan teknologi dari anak-anak SD sampai SMK juga. Nah, terakhir nih kita masuk ke segmen paling menarik, yaitu
pro dan kontra gadget di lingkungan sekolah. Nah, Betul. yang pertama kita bahas dari kontranya dulu nih Betul. teman-teman. Jadi nggak hanya itu pendidikan orang tua wali murid pun sangat ini ya Sya, beranggapan Iya. hal ini tuh menjadi hal yang kontra dan nggak setuju dengan berita yang beredar. Iya. Terdapat beberapa kontra mengenai pembelajaran menggunakan gadget di sekolah. Untuk pendapatnya sebagai berikut. Apa tuh? Yang pertama, mengganggu konsentrasi perkembangan anak. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh udah pintar ya dalam hal menggunakan gadget. Iya, betul. Beberapa aplikasi yang udah sangat terkenal dan canggih yang membuat anak-anak tuh asik gunainnya. Terus yang kedua, menumbuhkan efek radiasi. Betul banget. Nah, dalam penggunaan gadget juga bisa mengakibatkan dampak buruk pada kesehatan. Sebaiknya anak-anak selalu dalam pengawasan orang tua nih. Jadi sehingga dapat mengurangi penggunaan gadget di sekolah. Terus yang ketiga, dapat berpotensi jelek kepada perilaku siswa. Pada penggunaan gadget di sekolah atau di kelas, anak-anak dapat secara bebas memberikan kabar atau pembahasan yang tidak seharusnya mereka lihat dan mereka dengar. Jadi dari situ sebagai orang tua harus ada pengawasan ya Iya, buat betul anak-anaknya. Jadi para pendidik pun juga bisa selalu waspada terhadap anak-anaknya yang diperbolehkan membawa gadget ke dalam kelas. Banyak juga yang berpikir secara pro dan kontra terhadap berita tersebut. Nah, untuk yang pronya nih, aku jelasin ya teman-teman, ada apa aja untuk yang pronya. Yang pertama itu, jika anak menggunakan gadget pada zaman seperti sekarang, maka anak akan terlihat pintar dalam perkembangan teknologi. Yang kedua, teknologi seperti gadget juga akan membuat anak menjadi lebih pintar karena berbagai aplikasi yang dapat menunjang belajar anak pada gadget. Yang ketiga itu dapat juga meningkatkan kreativitas pada anak. Nah, Betul. jika di dalam gadget tersebut terdapat beberapa aplikasi yang sangat bagus dan juga termotivasi untuk pembelajaran gitu nih. Jadi maka pembelajaran akan berjalan lebih mudah gitu. Betul banget. Yang keempat itu di gadget pun juga dapat mengakses internet untuk mengetahui materi-materi yang tidak ada pada di sekolah mereka gitu. Nah, yang kelima, dan untuk orang tua dapat mengabari kepada anaknya apakah sudah waktu dijemput atau belum. Jadi juga lebih gampang gak sih Betul. Ding? Kayak tinggal ngechat orang tua Ngechat kali orang ya, tua. aku udah pulang nih Ma Iya. gitu. Nah, itu dia podcast kita hari ini. Semoga bisa nambah wawasan kamu tentang dunia pendidikan modern, khususnya gadget nih. Iya, jadi kita sadar gadget itu punya dua sisi, tapi dengan pengawasan, niat belajar, dan pemakaian yang benar, gadget itu bisa jadi jembatan menuju masa depan yang lebih cerah. Jadi jangan melihat kontranya terus ya Betul. nih ya, jadi juga melihat ke pronya gimana gitu. Jadi kita emang harus seimbang nih. Iya, Kita harus betul lihat banget. sisi positif dan negatifnya juga. Emang harus pintar-pintar gimana Cara gunainnya, memakainya, iya, betul. betul banget. Nah, sebelum kita tutup ada quotes of the day nih. Oke. Jadi buat kamu, bukan gadget yang pinter, Tapi cara kita yang menggunakannya untuk menentukan masa depan. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay chill, stay smart. See you.